Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis untuk saham-saham terbaik pilihan Bapak Ibu dari Alert Robot yang kita voting yang keluar dari mulai hari Senin tanggal 26 Oktober sampai akhir bulan tanggal 31 Oktober hari Kamis ya Bapak Ibu. Jadi kita ada 10 saham yang kita pilih dari Alert, kita voting, dan kita pilih 5 terbanyak yang pilihan. Kita anggap itu adalah terbaik pilihan dari Bapak dan Ibu. Berikut ini adalah weekly review-nya. Kita punya Alert Bapak Ibu mulai tanggal 28. Ini kita punya mulai ADMR, BRMS, Java, ya ISAT, dan sebagainya. Sampai hari Kamis itu ada Pegas PTRO. Kemudian hari Jumatnya kita ada Adaro dan Saratoga. Kalau nggak salah hari Jumat kita minus 0,9-nya dalam. Dan kita pilih dari Alert Robot tanggal 28 sampai 31, kita pilih 10 saham. 10 saham ini nanti di voting oleh Bapak dan Ibu. Diambil 5 yang terbanyak vote-nya ya Bapak Ibu. Dan begitu. Untuk alert yang kita pilih, saham-saham yang kita pilih akan kita bahas berdasarkan penutupan untuk hari Jumat. Sementara alert yang muncul di hari Jumat adalah Adaro dan Saratoga. Ini mungkin ada kaitannya dengan spin-off ya. Ini ada hubungannya mungkin. Dan ini sudah dibahas di after market close untuk tanggal 1 November. Sudah ada, nanti saya sampaikan linknya. Nah, ini Bapak Ibu, disclaimer-nya on ya. Apapun itu, disclaimer-nya on. Silakan, ini jadi tidak ada request untuk analisa saham yang lainnya, karena saham ini sudah yang Bapak Ibu pilih. Untuk after market close sudah ada di channel YouTube-nya. Nanti juga saya akan sampaikan, ditambahkan linknya di deskripsi video. Intinya penutupannya di hari Senin, dan beberapa analisa saya melihat bahwa mungkin beberapa saham sudah the best time for selling untuk daily ya. Jadi perlu Bapak Ibu perhatikan, perlu waspada. Nanti ini kan ada ADMR juga, dia ada row andalan mau spin off, itu silahkan Bapak Ibu jaga-jaga. Catatannya untuk Adaro, kalau dia spin off, hati-hati dengan stop loss-nya lah. Tapi belum tahu nih kapan dia spin off-nya, mungkin Januari ya. Bapak Ibu bisa cek nanti di channel YouTube-nya, atau saya tambahkan di deskripsi video untuk after market close hari Jumat. Informasi workshop Bapak Ibu, Sabtu depan kita akan adakan workshop level advance. Ini adalah workshop terakhir untuk tahun ini. Bulan Desember biasanya saya fokus untuk trading, dan mungkin saya akan liburan bersama keluarga, pulang kampung, menikmati akhir tahun, lalu market mudah-mudahan bullish ya. Kalau market sudah bullish, kita tinggal menikmati saja. Jadi jangan terlalu ini, kita fokus saja dengan stop loss. Untuk mengikuti workshop ini adalah workshop lanjutan, jadi sudah mengikuti workshop trading as a basis. Nanti mudah-mudahan Januari saya sudah dapat jadwal untuk adakan workshop untuk level basic dan intermediate. Bapak Ibu sih tunggu saja, mudah-mudahan bisa diumumkan segera ya gitu. Sampai bertemu untuk hari Sabtu Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan sudah konfirmasi untuk mengikuti level advance, volume price analysis, dan Wyckoff method ini. Baik, kita lihat. Dari 10 saham yang kita sediakan yang muncul dari Alert Robot Bapak Ibu, mulai ADMR, BRMS, NRG, ya, GJTL, ISAT, Java, MAPA, METSI, Pegas, dan PTRO, kita ada 127 suara yang masuk untuk 10 saham ini, dan hasilnya adalah Pegas adalah yang paling banyak dipilih, 14%, sebanyak 18 vote. Ada ADMR 13%, 17 vote. Lalu BRMS 13%, 16 vote. Ada GCTL 12%, 15 vote. Ya, mudah-mudahan tidak salah ini. Dan ada Energi Mega Persada 11%, 17 vote. Oh, ISAT nggak masuk ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu sebesar-besarnya kepada yang milih ISAT, Java, ya, MAPA, METSI. Ya, METSI ini dengan gejolak Timur Tengah mungkin dia juga ada sentimen juga, dan PTRO. Terima kasih untuk yang sudah memberikan vote-nya. Jadi Bapak Ibu, walaupun tidak saya bahas, Bapak Ibu nanti bisa lakukan sendiri. Prinsipnya analisanya sama. Ya, mungkin Bapak Ibu perlu belajar atau memperdalam ilmu volume price analysis atau membaca struktur dengan Wyckoff. Kalau ada rezeki nanti Bapak Ibu bisa ikut workshop kelas advance-nya ya. Baik, karena tadi saya sampaikan pertama perbedaan dengan aftermarket close, tentu
untuk weekly stock analysis kita akan menggunakan data penutupan hari Jumat, artinya volume weekly-nya sudah valid. Kebetulan juga ini adalah akhir bulan, tanggal 31 itu adalah chart monthly-nya, volumenya valid. Jadi enak ya Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan bermanfaat kita menganalisanya. Oke, jadi kita akan bahas dengan Wyckoff. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau detailnya silahkan ikut workshop volume price analysis dan Wyckoff method. Jadi pada intinya Wyckoff itu menyatakan bahwa siklus pasar saham itu hanya ada 3. Apakah dia sideways, dia marking up atau marking down. Nah, di dalam proses sideways-nya inilah Wyckoff lebih fokus. Karena apa? Dia menyatakan bahwa pada yang namanya composite man atau strong hand atau market maker atau fund manager besar atau di dalam bukunya Wyckoff menyatakan sebagai composite operator, maka mereka beraksi pada saat sideways, apakah itu accumulation atau distribution. Nah, untuk accumulation, Wyckoff membagi beberapa fase, diidentifikasi sebagai fase A, fase B, fase C, dan fase D, serta terakhir fase E. Ini disebut dengan marking down. Lalu kita punya preliminary support, selling climax atau release secondary test, itu fase A. Dan di sini adalah cause-nya, hukum kedua Wyckoff kalau nggak salah. Lalu ini kita biasanya mencari indikasi spring. Kalau ini terjadi, maka kita juga harus melakukan akumulasi pada saat composite operator melakukan akumulasi. Setelah fase C, biasanya ada spring dan dites, lalu kita mendapatkan the best time for buying. Setelah itu secondary chance to buy, setelah itu dia fase E atau marking up. Itulah fase-fase dalam proses akumulasi oleh composite operator atau oleh bandarnya. Ya, ini yang menemukan bukan saya ya, yang menemukan Wyckoff. Jadi bukan Roy Barus penemu akumulasi, struktur akumulasi di pasar saham Indonesia, bukan. Buku Wyckoff itu diterbitkan sekitar awal-awal tahun 1900, artinya sudah valid lah, terbukti di pasar Amerika dan di pasar saham Indonesia. Saya sudah lakukan sejak tahun 2008, saya sudah belajar ini, 2010 sudah mulai praktek. Oke. Begitu juga dengan distribusi, maka ada struktur dinamakan marking up. Lalu kita punya buying climax, ada auto rally, ada secondary test. Nah, ini adalah fase A, disebut dengan change of character. Lalu fase B, lalu kita punya adalah uptrust after distribution. Lalu dia test. Nah, ini ciri-ciri dia akan turun. Kalau ada ketemu seperti ini nanti di saham-saham kita, terutama terjadi di time frame weekly, dari pengalaman saya, adalah time weekly-nya lebih valid. Nah, dia akan dilanjutkan dengan last point of supply, maka sign of weakness, dan ini disebut dengan fase D. Setelah itu dia akan turun, the best time for selling, second chance to sell. Jadi, the best time for selling terjadi di fase D, second chance to sell, kalau kita diberikan kesempatan, maka terjadi di fase D. Kalau udah fase E, sudah, kita harus, tidak boleh ada barang, harus cabut. Itulah teorinya yang bisa saya jelaskan di waktu yang sempit ini. Nah, kalau kita perjelas lagi, ya, simplifikasi bahwa fase di pasar saham itu strukturnya ada disebut dengan akumulasi, price cycle ya, cycle akumulasi, lalu ada cycle marking up, lalu ada distribusi dan marking down. Di mana pada saat distribusi biasanya kita dicirikan dengan spring, lalu kita akan mendapatkan the best time for buying untuk transisi antara akumulasi dan marking up. Lalu di fase marking up awal-awal kita akan diberikan second chance to buy. Jadi kita membelinya kalau tidak di level ini, ya di sini. Ya, kalau di sini bukan the best time. Di sini mungkin the best price ya, tapi bukan the best time. Oke, setelah itu kita ada fase marking up. Marking up, setelah marking up, dia di sini akan masuk ke fase distribusi. Biasanya kita akan mendapatkan uptrust. Ini adalah kalau Bapak Ibu fokus belajar Wyckoff method, kita akan teliti terhadap uptrust dan spring. Nah, kemudian kita akan mendapatkan the best time for selling. Setelah itu kita mendapatkan second chance to sell kalau beruntung ya. Kalau enggak, dia akan terjun langsung ke bawah. Setelah itu kita harusnya tidak punya barang karena sudah exit ya. Kena stop loss, kalau ada sisa kita akan second chance to sell. Jadi misalnya nanti di ISAT atau energi ada pola-pola begini, hati-hati ya. Seperti ISAT saya lihat ada begini. Sayangnya ISAT tidak dipilih. Sayang sekali. Oke, Bapak Ibu, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya untuk melakukan analisa
Saya menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu juga bisa melakukan analisa di handphone atau pakai web. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Link untuk Telegram bot ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu bisa scan QR ini nanti di handphonenya. Yang penting Bapak Ibu terinstall dulu aplikasi Telegram Messenger. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat apa saja perintah yang tersedia. Tapi kita akan fokus ke Wyckoff ya nanti. Wyckoff itu biasanya pakai chat VPA, VBP, baru SWG, swing ya, wave ya Bapak Ibu, atau evol. Nah, terakhir kalau kita ada waktu kita pakai foreign flow-nya, kita tahu karena foreign flow juga. Sebenarnya di buku Wyckoff itu tidak ada foreign flow karena di Amerika itu mereka tidak mengenal asing. Jadi mereka bertarung oleh orang-orang Amerika sendiri, orang-orang dalamnya sendiri. Kalau dari luar negeri juga sebagai pembeli, investor itu kecil saja. Tidak ada artinya dengan volume mereka. Tapi di Indonesia karena market cap kita kecil, ada asing dari Amerika masuk, sangat signifikan pengaruhnya terhadap pergerakan sahamnya. Oke, saham pertama yang kita bahas tadi, yang dipilih oleh Bapak Ibu adalah Pegas ya. Kita mulai dengan Pegas. Kita cek dulu alert. Kita cek dulu VPA-nya ya. VPA Composite. Ya, kita cek dulu VPA. Kalau nggak salah 0,09 ya. Jadi Bapak Ibu, kalau lihat di daily-nya, kita Composite hari Jumat kemarin turunnya sangat dalam. Jadi dia low, pullback sedikit untuk terjun lebih dalam. Nah, batasannya adalah jangan sampai close 7449 ini. Kalau dia close, maka kita akan pattern besarnya dia membentuk new low. Bapak Ibu silakan tonton aftermarket close-nya untuk lebih detail. Sekarang kita lihat pembahasan Pegas dulu, alert Pegas. Pegas, jadi sentimen belakang ini agak kita harus fokus, saya sendiri fokus ke volume price analysis sampai kemudian market menjadi rasional. Sebabnya apa Bapak Ibu? Banyak kejutan ya, banyak kejutan yang terjadi, apa gap up, gap down, tiba-tiba dia naik tinggi. Itu harus kita sabar ya Bapak Ibu, karena volatilitasnya lagi tinggi. Kita harus bisa membaca market. Pegas saya tidak tahu apa beritanya. Saya akan benar-benar menganalisa price, volume, price dan volume ya, dengan price volume analysis lalu kita taruh ke Wyckoff method, Wyckoff structure-nya. Oke, Pegas ini Bapak Ibu alertnya fresh di tanggal 4. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin sejak bulan 6 dia sudah turun atau dia tidak ada alert lagi untuk signifikan. Kemudian bulan 10 tanggal 4 dia sudah ada. Sekarang akhir bulannya ada. Oke, dia boleh dibilang dalam sebulan fresh dia ya, ada 2 kali. Oke, itu saja dulu. Kita cek aja dengan Speedo Pegas. Bagaimana rotasinya? Sekarang dia berada di zona netral, artinya saat ini penutupan tanggal 1 ya, hari Jumat, antara supply and demand-nya sama kuat. Sekarang kita lihat dengan Star Pegas. Kalau rotasi sahamnya relatif terhadap pergerakan komposit yang melemah, maka Pegas untuk penutupan tanggal 1-nya dia juga tambah kuat. Kemarin kan dia alertnya tanggal 31 ya, kalau nggak salah. Tanggal berapa ya tadi? Tanggal 31 ya, alertnya tanggal 31. Jadi tanggal 1-nya dia tambah menguat karena kompositnya melemah. Tanggal 31 sudah menguat. Jadi ada secara konsisten dia sudah berbalik menguat ke zona grid yang sebelumnya sempat mengarah ke fear. Oke, sekarang kita lihat weekly-nya. Weekly-nya valid ya, W Star Pegas. Kenapa? Sudah hari Jumat. Datanya tidak berubah lagi nih. Nah, untuk penutupan hari Jumat kemarin tanggal 1, kita lihat rotasi saham Pegas ini dia menguat kembali. Sempat dia masuk ke zona fear, menguat kembali secara mingguan, seminggu, 2 minggu sudah ada penguatan. Jadi alertnya kan awalnya awal Oktober ada alert robot mungkin di sini. Lalu minggu terakhir ya, tanggal 3. Jadi dia memang sudah sejak awal bulan Oktober sudah mulai ada penguat dan pembalikan. Sekarang tambah menguat lagi di zona grid weekly ya Bapak Ibu. Ini mungkin bisa bergerak menguat ke sana, semoga ya. Relatif terhadap composite. Sekarang kita lihat dulu VPA monthly Pegas. Ini adalah struktur untuk saham Pegas bulanan.
dia sudah valid ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat baca strukturnya. Sebelum-sebelumnya, ini adalah struktur marking up. Lalu dia di sini terjadi distribusi. Distribusinya terjadi selama setahun Bapak Ibu. Setahun ya. Jadi kalau kita lihat setahun lebih lah, hampir setahun lah ya, tidak sampai 2 tahun. Kalau 2 tahun harus dari sini sampai di sini. Sekarang mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mungkin 1,5 tahun lah. Jadi antara top ini maka dia terjadi distribusi. Jadi saya berdasarkan pengalaman saya, memang Wyckoff ini valid juga di pasar saham Indonesia. Setelah itu tahun 2015 dia turun membentuk marking down, markdown. Dia marking down ya. Terus sampai di sini ada selling climax, ada auto rally, ada secondary test. Jadi di bulan tahun 2020 pandemik itu dia sudah ada fase struktur tertentu. Oke, jadi kan menarik nih marking down. Oke, sekarang kita lihat kemungkinan besarnya untuk marking up. Kan marking down sudah, ini disebut dengan accumulation. Jadi strukturnya mainnya di monthly juga terbaca. Accumulation. Nah, ini low, high, low, high. Sudah terbentuk ya change of character. Baru kita lihat mungkin masih bergejolak dia selama setahun, 2 tahun. Di sini mulai ada nih, dalam beberapa bulan dia tidak bergerak kemana-mana, volume kecil. Setelah dia mengetes high-nya, jadi low, high, di sini. Ini change of character, mungkin fase B-nya sepanjang ini. Tapi lihat, pola fase B itu, kalau Bapak Ibu sudah ikut workshop-nya, maka kita tahu di sini terjadi cause, ya, cause. Ada sebut cause effect ya, cause sebab akibat. Oke, sekarang kita tunggu dia break atas ini. Dia break 1700 dulu lah. Low, high. Nah, ini kita nggak tahu high low-nya kemana. Yang penting dia kalau di monthly 1060 itu ultimate ya. Jangan sampai close di bawahnya. Kalau close di bawahnya, exit langsung. Oke. Itu dia monthly. Tentu kalau pasang stop loss di monthly terlalu jauh. Kita harus turunin nanti stop loss-nya di daily. Tapi kita cek dulu dengan struktur VPA weekly Pegas. Nah, kalau kita tidak lihat monthly, maka kita tidak akan kelihatan tadi strukturnya. Jadi Pegas ini kalau dia break upper downtrend monthly itu mainnya jauh ya, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat struktur di weekly ini ada disebut dengan marking up. Kenapa bisa disebut dengan marking up? Karena dia punya low, punya high low, punya high, punya high low, high. Dalam berapa minggu, hampir berapa minggu ini dia ada distribusi lalu marking down. Oke, untuk struktur di sini, maka dia di sini ada selling climax, auto resistance dia turun ke bawah. Kalau kita lihat di mana besar volumenya. Oke, di sini ya. Ya, jadi selling climax-nya ambil ini saja. Ini retest dia nggak apa-apa. Ya bisa auto rally, secondary test nanti di daily mungkin. Maka di sini kita punya low, kita punya high, lalu high low, lalu high. Nah, ini dia tes lagi high low. Atau kalau ini bentuk lebih low, berarti ini low, high, low. Sekarang udah bentuk high. Oke, patternnya bentuknya gini. Lebih aman ya. Jadi sudah terbentuk. Ini adalah the best time for buying untuk weekly. Ini adalah second chance. Oke, jadi kita punya batas bawah ini yang strukturnya tidak boleh dulu ke bawah. Supaya tetap berjalan. Baru dia naik, ini ada gap. Oke, dia gap. Ini semacam uptrust. Ya, ini sinyal uptrust ini Bapak Ibu. Uptrust ini harus divalidasi dengan bear candle ya. Down bar. Oke. Bapak Ibu bisa lihat ini uptrust, ini uptrust dan berikutnya divalidasi dengan bear candle maka valid lah turun. Jadi, kalau kita lihat nanti mainnya di daily, ini adalah marking up. Ini adalah distribusi, ini adalah uptrust, ini marking down, ini adalah the best time for selling, ini adalah second chance to sell. Jadi kalau naik ke atas ini adalah kesempatan kedua untuk menjual. Kalau dia main di weekly ya, nanti di daily-nya maka dia akan kejar close di bawah 1305. Setelah itu dia akan turun ke bawah dulu, nanti akan ketemu zona demand lagi di sini untuk siklus berikutnya. Ya, ini uptrust-nya valid ya Bapak Ibu. Selama dia tidak berhasil jebol di atas 1700 karena high, sekarang posisi di uptrust-nya adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high. Kalau dia jebol di bawah ini maka menjadi low, ini adalah
the best time for selling untuk weekly, tapi daily-nya tentu sudah. Oke ya, yang punya Pegas, kita punya struktur warning. Ini struktur warning karena dia tidak berhasil membentuk higher high. Oke, sekarang kita turun di daily, maka di daily akan lebih jelas. Kita lihat VPA Pegas. Saya bukan menakut-nakuti, tapi ilmunya seperti itu. Oke, ini kita sebut dengan marking up. Ya, sepakat ini marking up. Low high, high low, higher high, high low, higher high. Lalu di sini mungkin ada buying climax ya. Sini ada gap, jadi terpaksa kita ambil ke bawah. Atau rally-nya ke bawah terpaksa gap, atau kita ke atas sekarang menjadi secondary test. Ini biasanya ini disebut dengan fase B. Fase B apa? Ciri-cirinya ini volumenya kecil-kecil seperti ini. Nanti di kelas bisa ditanyakan. Nah, ini di daily-nya seperti ini, tapi di weekly-nya kita punya uptrust ya. Oke, kita punya gap. Oke. Ini kita kenal dengan uptrust. Uptrust ini divalidasi dengan candle merah. Jadi valid juga dia. Kalau kita cari, mungkin ini adalah the best time for selling. Ya, atau nanti tunggu karena tes bawahnya nanti. Kalau di kelas hari Sabtu kita tidak workshopnya tidak sepenuhnya wajib bawa komputer. Bapak dan Ibu bawa pensil penggaris saja. Kita akan ngerjai bagaimana caranya membaca ini. Mungkin Pegas bisa saya masukkan ya nanti untuk latihan Sabtu depan. Oke, ini dia turun. Lalu ini kan dia the best time for buying. Setelah the best time for buying dia turun, dia akan naik ke atas untuk memberikan second chance to buy. Penutupan hari Jumat bagaimana? Pseudo uptrust. Ini kenapa dia kecil pseudo uptrust? Karena volumenya kecil. Oke, volumenya kecil, spreadnya dia rata-rata. Besok kita butuh apakah candle merah atau candle hijau. Jadi dia kalau uptrust dia butuh validasi ya dengan volume yang oke juga. Kita lihat tergantung besok volumenya sekarang. Sekarang dia ini tidak berhasil close di atas 1570, berarti ini juga warning lah. Karena kan low, high, high low tidak berhasil. Nah, kalau dia close di bawah, maka di bawah 1470 maka dia akan melanjutkan marking down. Jadi kalau close di sini di weekly-nya tadi marking down weekly, tapi kalau ke 1460 itu adalah marking down daily. Biasanya di weekly ya. Di sini berapa tadi weekly? Pokoknya jangan sampai close di bawah sini. Kalau dia close, maka strukturnya sudah menjadi marking up, marking down. Kenapa ini nggak bisa ambil kesimpulan? Karena dia tidak membentuk new high dan volumenya rendah pula, maka disebut dengan pseudo uptrust. Pseudo uptrust itu sinyal VPA yang valid, tetapi tidak sekuat uptrust ya, gitu. Maka ini struktur berikutnya, kalau dia akan jalan, maka dia akan turun ke bawah. Kita lihatlah, ada nggak demand zone yang bisa menahan dia. Tapi kalau dia turun sampai sini aja sudah valid ini. Untuk sebagai marking down di daily, tapi nanti mungkin monthly-nya dia adalah stepping stone. Oke? Mudah-mudahan nanti ini saya catat, mudah-mudahan nanti di Pegas bisa saya tambahkan untuk workshop lah, mudah-mudahan Bapak Ibu, supaya ilmunya tambah banyak dari banyak berlatih chart. Oke, kita lihat dengan VBP monthly untuk Pegas ya. Karena dia data bulanan, ini sudah valid juga kita lihat. Jadi sekarang kalau lihat Pegas di monthly-nya, dia sedang bertarung di zona supply and demand ya. Kalau Bapak Ibu tarik, dia garisnya akan seperti ini. Dari bawah ya, akan seperti ini triangle. Sekarang kan belum bisa dikesimpulan apakah dia akan break ke atas atau dia akan break ke bawah, kita belum tahu. Karena dia berada di zona supply and demand. Kalau kita mau pakai monthly, target jual terdekat ini. Itu yang keduanya di sini. Ya, jadi kita cari yang candle merah, disebut dengan sell mother candle ini. Sell mother candle itu indikasi supply kuat. Sell mother candle ya. Ini juga ada candle disebut dengan sell mother kuat. Jadi ini mungkin jual 50%, misalnya beli 100 lot, jual ini 50 lot, sisa 50, di sini jual lagi 50%, sisa 25 gitu. Sini jual lagi. Jadi seperti itu, jualannya bertahap siap dia sampai ke stage level tertentu. Oke, kita lihat dengan VBP weekly Pegas.
Kita lihat dulu weekly-nya. Tadi kan, oh ya, sini kelihatannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi ini adalah marking up, ini adalah marking distribusi, ini adalah uptrust. Ini kalau dia close di bawahnya, close aja sudah jadi marking down. Nah, tinggal di sini kita ternyata punya demand zone. Dia bisa ngejar ini Bapak Ibu, ya, untuk naik. Jadi kalau di time frame daily-nya dia sudah membentuk marking down, tapi di time frame weekly-nya dia bisa jadi stepping stone untuk mengejar yang di atas. Di atas nih, inilah targetnya. Boleh di sini nih, candle merah. Di sini jualnya atau di atas ini tadi untuk ke atasnya. Di daily-nya dia close aja di bawah. Itu sudah menjadi marking down. Tadi coba VPM ini dia, close di bawah 1395. Itu sudah cukup untuk mengetes ini ya. Jadi kalau dia turun ke sini sudah marking down itu karena dia sudah break low. Di bawahnya ada demand zone. Mungkin naik ke atas sudah stepping stone ya, karena ini adalah the best time for buying, dia akan mengejar biasanya. Oke, jadi kita lihat daily-nya VBP Pegas. Kalau lihat di sini sih demand zone kita berada ini. Ini gap ya. Jadi dia kalau turun ke bawah, Bapak Ibu tarik. Nah, kalau dia close di bawah sini aja sudah menjadi marking down nih. Tapi kalau dia turun ke bawah, dia untuk menutup gap. Gapnya biar tutup. Dan ini ada demand zone. Demand zone. Kalau dia sampai masuk ke zona ini, maka siklusnya berjalan ya. Nanti ini akumulasi lagi, berbeda lagi. Demand zone. Biasanya dia akan ke tengah zona ini. Jadi kalau yang mau sell on strength sendiri, target sell on strength di sini Bapak Ibu. Kalaupun dia naik ke atas, ini adalah supply. Nanti kalau dia ke bawah, kalaupun nggak bisa, dia akan naik ke atas. Kenapa? Di atas ini ada gap. Jadi idealnya dia turun dulu supaya siklusnya selesai. Siklusnya selesai, wake off-nya sudah sampai marking down, lalu dia gap-nya tutup juga. Itu yang perlu kita awasi ya, plan-nya. Oke, kita lihat dengan evol Pegas. Ya, stop loss kalau yang agresif masih di sini ya, 2 tick di bawahnya Bapak Ibu. Soalnya kalau dia close aja sudah membentuk lower low ya. Low high low lower low kayak gitu. Sekarang kita akan cek dengan foreign flow PIF Pegas. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Pegas, perusahaan gas negara. Kita bisa lihat Bapak Ibu sejak bulan Maret memang asingnya ini akumulasi terus sampai atas, sampai dia mungkin minggu ketiga Agustus. Akhir Agustus sudah mulai distribusi nih. Tapi dia tertahan di bulan September, asingnya keluar tidak banyak. Tidak banyak keluarnya dibandingkan masuknya. Nah, di sini masih bolak-balik, belum signifikan. Artinya asingnya ini masih dalam posisi profit yang beli sejak bulan Maret lah ya. Maret, Februari sudah profit dia. Dan keluarnya cuma sedikit saja. Kalau kita lihat hari Jumat kemarin, asingnya net sell sedikit saja, minus 6,43 miliar. Dalam 5 hari tercatat asingnya net buy 44,09 miliar. Dalam 20 hari tercatat 49,91 asingnya net buy. Dalam 60 hari berbalik ada net sell 179,22 miliar, dalam 100 hari tercatat net buy 288,33. Jadi kalau kita mundur ke belakang, hari Jumat dia net sell, tapi dia sebenarnya akumulasi ya dalam 20 hari. Tapi dalam 60 hari kita ada tercatat net sell. Oke, itu dia Bapak Ibu foreign flow. Kesimpulannya adalah asingnya belum keluar sebenarnya. Lalu perlu waspada kalau dia membentuk new low tadi seperti yang saya cerita. Karena strukturnya dalam daily akan harus tutup dulu siklus wake off-nya. Oke, untuk saham berikutnya adalah ADMR. Alert ADMR. Tentu ini pasti ada hubungannya dengan aksi korporasi dari ADMR. Bapak Ibu harus rajin-rajin belajar tentang aksi korporasi karena hari Jumatnya ada row-nya, ada keluar alert. Silahkan tonton dulu tutorialnya. Dan saya melihat strukturnya juga wake off-nya sedang ada di ujung distribusi.
Sekarang kita lihat Bapak Ibu alertnya tanggal 26 ada alert tanggal September ya, dan 28 Oktober ada juga alert. Jadi tanggal 28 Oktober ini hari Rabu ya. Hari apa nih? Hari Senin ya, Bapak Ibu. Oke. Kalau kita lihat dia bulan 4 ada, bulan 5 ada, bulan 6 ada, 7 ada, 8 tidak ada ya. Jadi freshnya mulai tanggal akhir September dia ada alert, baru sebulan kemudian, hampir sebulan kemudian dia ada alert lagi. Pasti ada kaitan dengan aksi korporasi, jadi Bapak Ibu mungkin amati juga apa yang dilakukan oleh grup Adaro ini. Sekali lagi, kalau nanti Adaro dia spin off Adaro Andalasnya, stop lossnya mohon dilepas dulu ya, mohon dilepas. Takutnya fire pula nanti dia stop lossnya. Kita cek dengan Spido ADMR. Speedonya untuk penutupan hari Jumat dia berada di zona fear, artinya supply-nya sangat kuat dibandingkan demand-nya. Kita lihat dengan Star ADMR. Kalau saya tidak memberikan speedometer weekly, Bapak Ibu silakan cek sendiri. Dari rotasi saham daily relatif terhadap komposit yang melemah, kalau kita lihat sektor energi sudah berbalik masuk ke zona grid. Kalau ini sepertinya bintangnya ada di ujung, ini seperti ada MR yang melemah juga, saya nggak tahu juga nih. Untuk hari Jumat ya melemah sepertinya itu, dia berada di kiri. Kita lihat weekly-nya ya. W star ADMR. Padahal Adaro-nya alert. Bisa jadi salah, nanti kita cek chart-nya. Kalau lihat weekly, di weekly dari ADMR ini memang 2, 3, 4, mungkin 3 atau 4 minggu lalu dia menguat berada di zona panik menuju hope ya. Sekarang ini dia berbalik lagi karena sepertinya supply-nya ada yang nahan relatif terhadap komposit. Padahal kompositnya melemah di hari Jumat itu. Oke, kita lihat monthly-nya. VPA MADMR. Kalau ada saham yang sedang melakukan aksi korporasi memang agak sulit juga karena banyak kejutan. Ini adalah chart monthly, tetapi yang kita lihat jangan ini Bapak dan Ibu, jangan yang terakhir ini, karena terakhir ini adalah data bulan 11, ya masih 1 hari. Yang kita lihat adalah yang terakhir ini untuk penutupan ini ya, chartnya ya, karena kita kan penutupan pakai hari Jumat. Di sini kita lihat candlenya merah, ya benar dia candlenya merah, dan volumenya mungkin di atas rata-rata ini sedikit ya, jadi candle merah ini agak mengkhawatirkan. Oke, itu aja mandinya. Dia bottomingnya di 740 pakai mandi. Saya dulu ikut IPO di harga 100, dibiarin sampai sekarang. Nanti mudah-mudahan nggak tahu nih. Saya juga kalau ada aksi korporasi tentu stop loss-nya saya akan lepasin dulu sampai sudah valid. Takutnya dia pas rasio harganya berubah, adjustment dari market, kita kena stop loss. Padahal tidak ada perubahan supply and demand. Seperti ISAT itu ya, dia kan harganya berubah. Sekarang kita akan cek dengan VPA Weekly ADMR. Mungkin akan kelihatan di data weekly karena daily-nya, monthly-nya kan masih sedikit datanya. Ini data monthly Bapak Ibu. Dia begitu IPO, ingat ini ada namanya gap ya. Ini yang membuat cemas juga. Tapi ini kita anggap dengan asumsikan sebagai kick off gap. Jadi 1 minggu pertama setelah IPO dia chartnya ada gap. Lalu naik ke atas, ini disebut dengan marking up, nanti time frame lebih kecil, ini adalah marking distribusi, ini adalah marking down, ini disebut dengan redistribusi. Lalu dia marking down lagi, bottoming ya, di 700-an sekian, low, high low, jadi sini adalah selling climax, ini ada auto rally, ini ada secondary test, maka dia bentuk lagi patternnya. Sekarang ini adalah the best time for buying untuk weekly. Ini adalah second chance to buy. Nah, stop lossnya bisa naik di sini. Sekarang dia naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Sekarang jangan sampai dia close di 1230. Kalau dia close di bawah 1230, walaupun dia akan mengambil demand di sini, ya, ini misalnya ada demand yang membuat dia naik, maka sempat dia close ke bawah. Ini adalah struktur marking up. Ini adalah kalau dia close di bawah 1230 ya, close kalau. Ini disebut dengan distribusi. Maka ke bawah ini marking down, nah dia akan ambil ini bisa untuk naik lagi lebih tinggi. Tapi siklusnya sudah selesai dulu. Sekarang kita dalam posisi
redistribusi atau akumulasi belum bisa diputuskan. Kalau dia close di atas 1585 maka kita sebut dengan reaccumulation. Kalau dia close di bawah kita sebut dengan distribusi. Ini ada dibahas jelas di dalam kelas ya. Volumenya bagaimana? Volume weekly-nya, candle-nya juga candle ini ya, harusnya kita lihat volume sebelumnya nih. Candle-nya ini besar juga di hari kemarin Jumat. Kita lihat daily lah. VPA, ADMR. Kenapa kita langsung lihat daily? Kalau di weekly-nya kan begitu-begitu saja dia. Sideways. Sekarang kita lihat daily, Bapak Ibu. Ini, volatilitasnya tinggi juga nih ADMR ya. Kita sideways. Ini ada stopping volume. Selling, ini nggak bisa dikatakan selling climax karena satu candle saja. Dia semacam stop loss hunter aja nih Bapak Ibu. Dia biasanya langsung naik ke atas. Dia kan di sini nih. Nah, ini tarik garis. Dia akan ketemu di sini di bawah sebelahnya. Jadi ini semacam stop loss hunter saja untuk mengetes kalau yang pasang stop loss di sini berapa bulan lalu, sejak bulan Mei, maka dimakan oleh dia naik lagi ke atas. Itu di kelas dalam trading as a basis kita sebut dengan anti stop loss hunter. Kita harus pasang anti stop loss hunter, kalau nggak berbahaya. Naik ke atas, ya, lalu dia turun lagi. Kalau lihat pattern ini sih berjalan ya, berjalan dengan low, ini high low, higher high. Nah, kalau bawah ini high low masih. Nah, ini kita belum tahu. Karena dia nanti mudah-mudahan tidak perlu mengejar dimensi yang di bawah, tapi cukup yang di atas saja. Sementara volume, untuk hari Jumat, dia mengatakan no supply. Oke. No supply, dia coba tekan, tapi tidak ada supply, bablas sedikit. Kalau ada supply, maka dia akan close di bawah 1370. Tapi karena dia katakan no supply, itu artinya saat ini tidak ada yang tekan. Apakah ada demand? Dia nggak tahu. Tapi itu indikasi penguatan. Paling nggak ada supply dulu gitu. Dia tes nggak ada supply. Kalau ada supply, volumenya besar, dia akan close 1370. Tapi tidak ada. Biasanya ini dekat-dekat demand zone. Tapi belum terpancing demand-nya masuk. Nah, kita lihat dengan VBP dulu. VBP weekly ya. Monthly-nya kan tadi belum cukup datanya, belum banyak datanya. Kita lihat weekly-nya. Oh, di atasnya ada supply zone, Bapak Ibu. Jadi di atas ini ada sell mother candle. Ini. Jadi sideways, candle pertama yang merah itu kita sebut dengan sell mother candle. Itu target jual ya. Ini kita sebut dengan sell mother candle. Jelas ya? Yang ini. Nah, ini tarik. Ini adalah mungkin bertepatan dengan di sini. Ini adalah supply zone. Kalau dia low, high, low, lalu dia naik menjadi high, jual di sini. Jual di sini dulu 50% karena dia supply-nya kuat ini Bapak Ibu. Ini banyak yang nyangkut sekarang posisi di 1700 atau 1400 ini. Banyak yang nyangkut di situ ya sejak Juli 2022 sampai mungkin Maret berapa nih? Februari 2023 itu nyangkut semua di sini. Nah, kalau dia kena mungkin sebagai menjadi supply zone. Saya sudah jelaskan di kelas yang itu. Oke, jual 50% di sini nanti. Kita tahu. Tapi kalau dia close tadi weekly downtrend kabur juga ya. Berarti dia marking down. Strukturnya seperti itu saat ini. Lalu kita lihat VBP ADMR. Masih dia bilang no supply ya. Di sini no supply. Dia tidak ada supply karena ini juga tekan ke bawah, demand-nya masuk. Dia dekat-dekat di sini ada demand zone ini. Yang kuat adalah ini. Tapi sebelum itu di sini kalau Bapak Ibu tarik garis atau di atas ini yang candle ini, tarik garis sana atau bawahnya, ini dia sudah ngetes demand zone. Ini sudah dites sekali. Kalau dia tes sekali mungkinan rebound. Untuk zona ini adalah strong. Di daily-nya strong demand. Tapi demand-nya itu dari sini juga ada demand. Itu sudah dites oleh candle ini. Sekarang kalaupun dia tes lagi ini mudah-mudahan naik ke atas ya. Di sini ada sedikit sideway atau kita sebut dengan supply sedikit lah. Dia datangnya dari sini juga. Oke. Apalagi kita lihat dengan volume flow, PIF ADMR. Oke, berikut ini adalah chart foreign flow untuk ADMR, Adaro Mineral Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat sama seperti pegas tadi ya.
Dia mulai Maret itu asingnya akumulasi terus bahkan sampai akhir September baru kelihatannya asingnya keluar terus sampai sekarang yang signifikan trennya berarti dead cross-nya sekitar di sinilah. Untuk hari Jumat, ya tanggal 1 kemarin asingnya tercatat net sales sedikit minus 3,16 miliar dan 5 hari dikumulatifkan asingnya tercatat net buy 5,49 miliar. Tetapi dalam 20 hari kembali asingnya menjadi net buy minus 36,56 miliar dan 60 hari berbalik lagi menjadi net buy 100,34 miliar dalam 1 hari asingnya tercatat net buy ya ini kita lihat trennya sejak Maret dalam sehari 263,34 miliar. Jadi itu dia foreign flow untuk saham ADMR mulai ada distribusi secara konsisten sejak akhir September atau awal Oktober ya Bapak Ibu. Jadi ini tapi sama saja ya, tidak terlalu curam juga, segitu-segitu aja dia asingnya net sell. Baik, saham berikutnya yang kita lihat adalah BRMS. BRMS ini emas ya Bapak Ibu, mineral ya apa ya. Jadi dia tapi bergerakannya istimewa karena dalam beberapa bulan terakhir ada pergerakan dari saham-saham bakri. Apakah Energi Mega Persada, apakah Bumi, apakah BRMS, apakah Vicky TR itu sektornya berbeda-beda tapi bergerak nih Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat alertnya dulu. Ada yang bilang karena menangnya pemerintahan Prabowo, grup Bakri mendapatkan posisi khusus lah, atau adanya Anindya Bakri di Kadin itu memberikan sentimen positif untuk saham-saham di bawah Bakri. Saya juga tidak paham itu ya, kita lihat price dan volumenya saja. Alert BRMS, wah ini udah 41, saya harus cepat. Jadi alert BRMS ini Bapak Ibu dari awal bulan tanggal Agustus 16 ini sudah alert terus. Artinya kalau beli sekarang sudah tinggi. Harusnya kita belinya itu bulan Agustus lah paling enggak. Sekarang udah lebih dari 10 alert robot baru kita masuk. Ya tidak. Asumsi apa? Asumsinya dengan alert sekarang ini Bapak Ibu sudah punya atau sudah profit taking. Kalau yang belum profit taking, Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk merapatkan stop loss. Alertnya tanggal 28 ya. 28 Oktober. Sekarang kita akan bahas menggunakan data penutupan hari Jumat tanggal 1 November. Kita cek dengan Speedo BRMS. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan start BRMS. Dari rotasi saham dengan penutupan Jumat di mana komposit minus 0,9, kita lihat BRMS relatif melemah ya terhadap pelemahan komposit. Artinya dia lebih dalam nih Bapak Ibu. Ya, relatifnya. Sekarang kita lihat weekly-nya, W star BRMS. Weekly-nya kita lihat acuannya seperti apa. Kalau sudah di zona grid, ya udah bahaya. Kalau di weekly, ya dia tetap di zona grid, tapi secara mingguan dia masih tetap menguat. Ya, belum ada signifikan berbelok. Daily-nya dulu ini bergerak jatuh. Oke, kita lihat VPA monthly BRMS. Bagaimana pergerakan untuk monthly-nya? Ya, dia harusnya sudah kena. Ini adalah supply zone. Ini kita sebut dengan sell mother candle. Sejak dia jatuh belum dites. Dan dites di sini mulai ada demand masuk. Kita sebut dengan monthly-nya disebut dengan buying climax. Maka dia rentan supply-nya masuk. Ini nggak tahu ini break atau atas. Dia coba break ya Bapak Ibu. Tapi karena supply yang di sini yang nyangkut di sini ini banyak, maka dia akan keluar. Jadi dia mungkin nyangkut 360 sampai 50, begitu berbalik dalam berapa tahun dia tahan dari 2019 10 tahun, 9 tahun dia tahan. Nyangkutnya dia sekarang dia profit taking. Oke, sudah naik tinggi Bapak Ibu. Harusnya kita belinya itu di bulan berapa tadi? 6, harusnya di sini nih belinya. Kalau beli di seri 150 jual 300, itu dia. Oke. Itu dulu. Sekarang kita akan lihat dengan VPA Weekly BRMS. Untuk plan-nya kita lihat di daily ya. Sekarang kita lihat strukturnya dulu di weekly. Oke, ini marking up, distribusi marking down. Nah, ini selling climax, authorization secondary test. Ini adalah fase accumulate, check of character. Maka dia akan tarik garis ke sana, akan bottom lagi. Ya, akan bottom lagi sesuai dengan bottom dekat-dekat sinilah. Oke, dia akan bottom lagi, dia tidak lebih rendah, low, high, low, high. Jadi, sejak bottom ini dia sudah punya pattern nih. Low, high, low, high, low, boom.
Jadi belinya itu ya bulan April atau di sini nih ada semacam spring untuk mengekat low. Nah, ini jalan. Oke, belinya itu sekitar di sini. Alertnya sudah ada. Sekarang naik ke atas Bapak Ibu, di sini ada namanya stepping out ya, stepping out. Tapi bukan uptrust karena nggak tahu nih, lupa. Kayaknya bukan uptrust ya Bapak Ibu. Ini ada titik bulat di atas itu stepping out. Sekarang minggunya naik lagi ya, dia retest ke atasnya. Oke, volumenya menurun. Ya, ini masih menaik. Ini volume. Nanti kita lihat di daily. Ini masih disebut dengan ramping up. Nanti kalau dia tidak bergerak, dia akan plateau. Baru dia akan dilalui dengan ramping down untuk kumulatif dan distribusinya. Sementara ini dia tidak berhasil close di 392 ya Bapak Ibu. Ya lagi karena sudah ada buying climax ya. Nanti di monthly-nya kita tunggu saja ini bergerak kemana. Apakah distribusi baru marking down? Yang pasti Bapak Ibu stop loss-nya saja dinaikkan. Kalau kita jual sell on strength, kalau naik lagi gimana? VPA, BRMS. Kita lihat BRMS seperti apa. Kalau baru beli ya susah. Jangan. Nah, kalau lihat BRMS, sinyalnya sinyal sell tapi belum valid karena hari Jumatnya candle hijau. Sinyal hari Jumat tidak ada, dia hanya untuk menahan sinyal sell ini. Sinyal sell ini warna kuning, orange, dia tidak terlalu kuat. Kalau warna merah baru kuat ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat di sini tadi katanya kan belinya tuh di bulan berapa ya? Ya di sini ada September dia naik low high, ini naik terus nih Bapak Ibu. Stop loss-nya sekarang stop loss-nya dia mentok 392, belum bisa stop loss di atas nya. Kalau nanti ada spring sedikit masuk itu disebut dengan uptrust. Itu berhati-hati kalau dia bukan spring namanya, uptrust bar ya. Ini selling climax auto reaction. Kita belum melihat adanya fase-fase B untuk distribusi karena perjalanannya masih panjang nih. Apa yang mau dipakai? Stop loss-nya sajalah. Ya, karena dia bilang volumenya ini di bawah rata-rata. Dia naik memang, tapi volumenya di bawah rata-rata. Ini naik pun karena sebelumnya pembukaan dia sudah turun dulu. Turun dulu ke bawah. Artinya ini supply masuk dulu pagi-pagi baru ada demand-nya naik ke atas. Itu ciri-ciri dari Chun. Oke. Nah, saya sudah jelasin apa itu Chun. Jadi di sini juga dia tampak tidak akumulasinya tidak signifikan, malah distribusi tampaknya trennya ya. Artinya kalau kita melakukan aksi sell, dia bisa jebol ke atas, itu bisa melanjutkan. Yang aman, let profit run lah kalau sudah naik begini, stop loss saja dijagalah. Dijaga di swing low ini juga boleh lah. Sebenarnya belum bisa dinaikkan. Ada yang di bawah lower Donchian, mid Donchian bisa atau pakai wave. Kita lihat VBP weekly BRMS, nggak kelihatan juga ya karena dia naiknya tinggi. Nggak kelihatan di sini ya. Ada supply memang, ada demand juga. Ya, let profit run aja lah. Kita lihat sekarang evol-nya. Evol juga akan langsung saja kita wave deh. Saya mau nunjukin stop loss-nya, trailing stop loss. Karena kalau udah naik gini, tidak ada yang lebih mantap selain trailing stop loss-nya dijaga. Kalau yang agresif Bapak Ibu, 2 tick di bawahnya. Ya, jadi ini misalnya dia 355 ya. 355 menjadi 354 dibulatin ke bawah. Lalu kan per ticknya 2. 355 nih. Bulatin menjadi 354. Lalu 2 tick di bawahnya. Berarti 350. Itu yang agresif. Kalau yang konservatif 5 tick di bawahnya. 5 tick di bawahnya. Berarti 354. Kalau 5 tick berarti 344 ya. 344 stop loss-nya. Nah, jadi 344 setiap dia naik, naikkan terus, naikkan kurang. Tergantung kalau yang agresif atau konservatif. Kalau yang konservatif 5 tick bisa dipakai. Kalau yang agresif 2 tick ya. Kalau pakai ini. Kalau mau lebih konservatif pakai weekly lah. Kalau wave BRMS. Ah, ini stop loss pakai weekly. Tapi jauh ya. Nah, stop lossnya masih di 200. Jauh memang. Karena selama ini kalau di weekly-nya dia masih naik. Jadi tidak ada alasan untuk jual dulu karena kita belum melihat reaksi market. Jadi kalau
Bapak Ibu mau agresif 2 tick di bawah 352 warna abu-abu ini. Kalau konservatif bisa 5 atau 6 tick di bawahnya. Kalau kita lihat kemarin hari Jumat hajar kiri ya, orang mulai hajar kiri tapi sahamnya nah ini orang mulai jualan nih, hajar kiri dia turun dulu baru dekat pre-closing tampaknya ditarik hingga dia memang net sell hajar kiri nih Bapak Ibu sebesar 10 miliaran. Kita lihat dengan foreign flow, PIF, BRMS. Berikut ini ada chart foreign flow untuk BRMS. Bapak Ibu bisa lihat sebelumnya memang asing dan pergerakan sahamnya tidak bergerak signifikan sampai pertengahan September. Asingnya sudah mulai masuk, sahamnya mulai naik. Nah, ini ada korelasinya nih sepertinya. Lalu asingnya jualan, sahamnya tertahan naiknya, dia sideways dulu. Begitu asing masuknya besar di sini, sahamnya langsung melesat naik tinggi. Ini fluktuatif Bapak Ibu, tapi kalau kita lihat trennya up, iya benar, ini trennya up. Masih up. Untuk hari Jumat kemarin asingnya tercatat sedikit net sell sebesar minus 14,66 miliar dan 5 hari tercatat net buy 21,06 miliar dan 20 hari tercatat net buy 114,96 miliar. Dalam 60 hari tercatat net buy 341,95 miliar dan 100 hari tercatat 343,17 miliar. Jadi memang dalam 100 hari asingnya masih net buy besar arah ke atas walaupun di tengah-tengahnya ada koreksi-koreksi atau jualan oleh asingnya. Itu dia foreign flow untuk BRMS. Kita lanjut dengan saham berikutnya adalah GJTL, alert GJTL. GJTL ini baru masuk Kompas 100 ya. Kemarin kalau nggak salah katanya laporan keuangannya bagus hingga ada alert ya tanggal 30. Kita cek dengan Speedo GJTL. Speedo GJTL, dia berada di zona grid. Sebelumnya dia sudah ekstrim sepertinya, dia harus turun. Maka sekarang berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star GJTL. Oke, sementara untuk rotasinya, relatif terhadap komposit yang melemah hari Jumat kemarin, GJTL terus melesat sekarang masuk ke zona hope, mungkin delay-nya akan pindah juga ke zona grid. Artinya dari pelemahan komposit secara relatif GJTL bintangnya menguat ya untuk penutupan hari Jumat. Kita lihat weekly-nya kalau gitu W Star GJTL. GJTL dia meliuk-liuk di weekly-nya Bapak Ibu bolak-balik tapi semakin tinggi volatilitasnya relatif terhadap komposit yang melemah juga mungkin minggu ini. Dia kalau kita lihat GJTL ini boleh kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope ya. Walaupun dia arahnya sebenarnya ke sana nih, masih ke sana. Nah, ini bisa ke sana lagi. Dia belum crossing garis ini maksudnya. Ini belum. Kalau dia crossing garis ini, maka kita lihat dominan trennya adalah mengarah ke hope. Ini kan belum ya, tapi bolehlah, nggak apa-apa, jaga-jaga saja. Mudah-mudahan di price-nya dia menunjukkan penguatan. Karena kan kalau relatif ini, kenapa saya tidak langsung mengatakan, oh ini kan jarak bintangnya terjadi akselerasi, karena dia relatif terhadap pelemahan komposit gitu. Oke, itu weekly-nya kita lihat VPA monthly GJTL. Saham ini baru masuk Kompas 100 di bulan Agustus. Oh, strukturnya bagus ini, monthly-nya Bapak Ibu. Ini marking down, ya. Marking down, ini rebound terhadap ada demand zone di sini, supply zone-nya masuk. Ini ada stepping out untuk di monthly karena dia mengambil supply zone di sana, dia turun lagi, marking down di sini. Ini selling climax ya. Jadi 3 candle berturut itu disebut dengan selling climax. Ini auto rally, ini adalah secondary test, udah terjadi perubahan di situ. Baru dia break nanti di weekly-nya. Ini ada after bar menyatakan di siklus kecilnya adalah marking up, distribusi marking down. Ya ini ramp up, ini adalah plateau, ini adalah ramp down. Volumenya hilang di sini, volumenya kecil-kecil sampai bulan, baru mulai terbentuk pattern low. Ini dia kalau tarik garis break, the best time for buying mungkin, atau berikutnya ya Bapak Ibu, ini adalah second chance to buy. Nah ini patternnya mulai terbentuk, dia harus close di atas 1450. Kalau dia tidak berhasil, maka siklus wake off kecilnya ada lagi, ini wake off, itu juga struktur juga. Ditandai dengan ini. Biasanya itu wake off itu ditandai dengan perubahan volume ya. Jadi volume price analysis dengan wake off itu satu kesatuan. Makanya workshopnya kita sebut dengan volume price analysis and wake off method karena penjelaskannya harus sama. Untuk penutupan hari Jumat,
maka dia spreadnya kecil, volumenya low. Ya tidak terjadi apa-apa. Memang volumenya kecil, spreadnya juga kecil. Dia katakan no supply. Ya, no supply. Sebenarnya no supply, no demand juga itu. Oke, kita lihat dengan VPA weekly GJTL. Untuk weekly-nya kita ketemu di sini tahun 2022. Lalu dia sideways, marking down. Nah, ini mulai naik nih. Siklusnya volatilitasnya sangat tinggi sekali. Aduh, ini gimana nih ya? Ini sebenarnya siklus daily-nya marking up, distribusi, marking down. Nah, sekarang dia punya pattern sendiri. Susah nih patternnya Bapak Ibu. Kenapa? Volatilitasnya tinggi. Kemarin di weekly-nya juga volatilitasnya tinggi. Oke. Kita punya batas 1000. Jangan sampai dia close 1000. Kalau dia close 1000, yang marking up di sini kita anggap distribusi, marking down kalau dia close di bawah 1000. Tapi kalau dia close di atas 1500 ini, maka dia melanjutkan trend up ke atas. Mungkin akan turun sendiri untuk pullback, baru dia ke atas ya. Ya gitulah. Susah, dia volatilitasnya tinggi. Harus mainnya di monthly benar. Kita lihat VPA, GJTL. Kita lihat struktur daily-nya kebaca atau enggak. Kan susah kan ya Bapak Ibu, volatilitasnya tinggi nih. Ya dia naik, turun. Ini cocok untuk orang yang nge-swing sebulan-sebulan masuk, sebulan keluar nih. Ya, kita lihat ini break, besar volumenya. Oke, kita lihat dari sini saja. Ini break kan, besar. Waktu itu saya mengatakan bahwa GJTL setelah laporan keuangan, dia harus turun. Harus turun, dia harus sampai di sini. Nah, sekarang udah sampai, yang di break ini sudah sampai. Nah, ini kalau dia bisa naik ke atas lagi. Karena patternnya berjalan ya. Sekarang low, high. Nah, dia turun ke bawah. Kalau yang beli di sini dapat GJTL, mudah-mudahan naik ke atas. Ya, kalau enggak, stop loss-nya kan masih di bawah ini. Jadi atur manajemennya. Karena sekarang dia sedang pullback. Ya, pullback pilihan kita kalau mau buy, ya buy on weakness ya. Kalau jual juga kan artinya sudah tidak ini. Kalau jual tunggu dia naik ke atas yang mau main cepat jual. Kayak seperti rencana sebelumnya waktu dia ada ini saya bilang dia akan turun. Biasanya memang turun. Ya, biasanya memang turun untuk memberi pullback untuk dia bisa naik ke atas. Asal jangan close di bawah 1180. Kalau udah 180 maka ini dikenal sebagai uptrust bar. Uptrust bar itu dia divalidasi oleh the best time for selling. Oke. Berarti belum berjalan. Dia berjalan di daily, siklusnya kecil saja. Karena saya katakan tadi, GJTL ini volatilitasnya tinggi. Volatilitas tinggi, ya dia mungkin bermain sebulan, 2 bulan, 3 bulan begitu. Cukup selesai siklusnya. Sekarang kita lanjut dengan VBP Weekly GJTL. Nah, kita tahu nggak di mana supply and demand-nya? Iya, di bawahnya. Ya, di bawahnya ada ya Bapak Ibu di sini. Kalau kita lihat, ambil yang besar 2 ini. Jangan sampai, kalau weekly-nya jangan sampai close. Kalau close dia akan mengejar demand zone ini. Ya, jadi ya atas ini menjadi sell mother candle-nya. Kalau dia naik ke atas dia akan ngejar ke atas. Kalau bawah dia akan tertahan di sini dulu. Tapi kalau jebol dia akan ngambil lagi supply. Ini zona sebesar ini adalah disebut dengan demand zone sekarang. Oke, makanya selama dia belum dijebol demand zone ini kan berarti yang paling nahan di bawah adalah demand zone nih. Nah, itu dia proyeksi kita memang masih bergerak naik ke atas. Sekarang kita lihat VBP-nya, VBP GJTL. Oke. Jadi ini ada demand zone. Stop loss-nya bisa di bawah sini atau di bawah ini. Jadi kalau dia turun ke bawah, bisa buyback-nya di sini nih. Faktanya ini adalah demand zone ke atas. Kalau jebol ke bawah, ya kabur dulu. Kita bicaranya lain lagi. Karena dia siklusnya marking up, distribusi, uptrust, marking down. Itu udah cerita berbeda lagi ya Bapak Ibu. Jadi stop loss memang harus dipasang di GJTL. Sekarang kita masuk dengan volume flow, PIV, GJTL.
Berikut ini adalah foreign flow untuk gajah tunggal TBK. Kita lihat memang sahamnya bergerak volatil. Asingnya juga, asingnya masuk, sahamnya naik, asingnya keluar, ini merah-merah garis ini, sahamnya turun, naik, ini asingnya keluar, sahamnya turun. Ini asingnya masuk, gambar garis warna hijau, sahamnya naik. Di sini garisnya merah, artinya distribusi, asingnya keluar, sahamnya juga turun. Kemarin ada alert, asingnya masuk, sahamnya naik. Sekarang hari ini asingnya net buy sedikit, 0,18 miliar, kecil ya, 180 juta. Dan 5 hari tercatat net buy 21,53 miliar, dan 20 hari tercatat net sell minus 3,15 miliar, dan 60 hari tercatat net buy 11,36 miliar, dan 100 hari tercatat 18,08 miliar. Jadi memang volatilitasnya tinggi, asing juga keluar masuk, dan akhirnya netnya tidak terlalu besar, gitu ya. Oke, ini dia golden cross ini Bapak Ibu. Oke, itu terakhir kita lihat ENRG. Alert ENRG. Ini sama dengan waktu saya sampaikan BRMS tadi, saham-saham Bakri mulai bergerak bersamaan ketika mulai pelantikan atau ada gambaran Prabowo menang lah. Atau paling jelas ketika kisruh di Kadin ya, Anindya Bakri. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Alert robotnya itu kalau mau beli harusnya beli energi Mega Persada itu bulan Juli tanggal 2 sampai tanggal 8 atau bulan Agustus tanggal 14. Ginilah alert 1, alert 2. Nah, sekarang dia bulan 10 ini ada alert terus. Kalau beli sekarang itu tidak perbandingan reward dan realisasinya tidak menarik. Oke. Jadi kalau ada alert fresh pertama, kedua, itu siap-siapkan itu, siap-siap. Atau nanti Bapak Ibu tunggu the best time for buying. Kita cek dengan Speedo ENRG. Untuk penutupan hari Jumat, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star ENRG. NRG untuk daily rotasi star rotation-nya, dia tidak lagi menguat di zona grid. Padahal kompositnya melemah ya. Kompositnya penutupannya melemah kalau nggak salah daily-nya. 0, berapa ya? 9. Rotasi energinya melemah juga. Sementara energinya menguat terhadap pelemahan komposit. Ini menarik juga nih. Kita cek dengan W Star ENRG. Kalau weekly-nya bagaimana? Weekly-nya dia menguat tetap di zona grid untuk energi. Kita lihat VPA monthly ENRG. Kita lihat struktur besarnya. Struktur bulanannya, wah ini masih berjalan fase marking up ya. Tapi kalau benar ini di 50 ya, bottoming-nya tidak valid Bapak Ibu. Ya, ini karena jadi Wyckoff itu sangat sensitif dengan volume. Ketika ada dia kena auto reject atau kena suspend, ilmunya tidak valid lagi gitu loh. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Apa yang terjadi di sini nggak tahu. Karena tidak tergambar. Kelemahan volume price analysis adalah kita tidak bisa melakukan kalau volumenya nggak ada. Jadi, kalau kita, Pak ini kan strukturnya ke bawah. Ya, itu asumsi kita karena kita tidak terlalu terjadi di sini ya. Oke, di sini bawah ini kita nggak tahu berapa. Kenapa dia terjadi di sini. Apakah bottoming, nanti kita lihat time frame lebih rendah. Yang pasti di sini sudah ada low, high, high, low. Low, high, high, low, high, high ya. Sekarang dia bentuk high, low. High-nya belum terbentuk. Oke, itu saja dulu. Untuk volume, ya bulan lalu dia volume sangat kuat. Ya yang ini untuk tanggal 11 ini belum ada. Masih hari satu aja ya. Jadi kemarin tertahan di 310 lah. Oke. Tapi itu juga masih warning itu kalau lihat monthly-nya. Sekarang lihat weekly-nya. VPA, weekly ENRG. Tadi kita sampaikan bulan Agustus ya. Jadi harusnya dia bulan Agustus masuk di sini ya. Harusnya di sini karena siklus sebelumnya kan ini adalah struktur marking up, distribusi. Ini ada gap, cek ini gapnya tertutup atau enggak. Kalau enggak, target jual kita di sini aja cukup ya 400-an. Marking down. Nah, down, bottoming, sini low. Ini mulai pattern baru nih. Jadi mulai Mei ada low, ada high low, higher high, high low, higher high. Jadi kalau kita lihat bulan Agustus itu mulai the best time for buying-nya, siklusnya, second chance to buy, dan dia naik ke atas,
Minggu lalu dia ada disebut dengan buying climax, dia harus turun dulu, candle merah dulu. Oke, volumenya masih kecil ya. Sekarang kita lihat dengan daily-nya, VPA ENRG. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nangkap. Karena kita baca struktur di sini. Oke, di sini kita lihat ada aksi-aksi yang stop loss hunter di sini ya. Ini ciri-ciri stop loss hunter nih Bapak Ibu. Cucuk naik, cucuk naik, cucuk naik itu. Ini the best time for buying, maka dia akan turun dulu memberikan second chance to buy, maka di jalan sideways. Dia break katanya tadi di bulan Agustus. Bulan berapa tadi disuruh beli? Perubahan volume kita lihat ada di sini ya. September bulan 9. Break. Sekarang stop loss. Ini stop lossnya belum bisa dinaikkan juga kalau mau di swing low ini. Jadi volatilitasnya dalam berapa hari sejak ada buying climax dia turun dulu untuk merilis greedy-nya. Sekarang dia mengatakan sinyal untuk hari Jumat no supply, sign of strength. Kenapa? Volumenya rendah, ditekan tes supply ke bawah tidak ada supply-nya. Berarti ini supply-nya belum muncul, tidak ada, demand-nya belum muncul ya. Sekali lagi saya ingatkan, supply-nya tidak ada, no supply, tapi demand-nya belum muncul. Hingga akhirnya dia agak merah sedikit dengan volume merah. Seandainya dia merah, volumenya tinggi, itu bahaya ya dari hubungan korelasi antara volume dan price. Nanti Bapak Ibu silakan tonton tutorial kenapa saya berbicara seperti itu ketika ini price dan ini hubungannya dengan volume. Ini ramping up, ini plateau sedikit, ini ramping down ya. Jadi memang kehilangan volume dia. Kita bisa tahu supply-nya tidak ada, demand-nya belum muncul. Oke, kita cek dengan VBP Weekly ENRG. Waduh, udah lebih dari 1 jam. Oh iya, ada supply. Jadi kenapa dia naik ke atas ini tertahan? Karena sebelumnya di tahun 2003 banyak yang nyangkut di sini. Nyangkut, coba naik, supply-nya masuk, tekan. Sekarang coba masuk lagi, tekan lagi gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa close di atasnya. Syaratnya cuma itu. Dia bentuk dulu candle low, baru naik. Nah, ini sekarang supaya apa? Weekly-nya terbentuk nih, low, high, high low, higher high. Dia turun, ini candle satu merah kan? Besok turun lagi nih, merah lagi. Menjadi high low, baru higher high. Karena di sini supply-nya kuat ini. Yang ini panjang ini, ya, panjang ini yang ada di sini itu supply yang masuk dari sini. Kenapa sampai sini? Dia kan di sini ya. Ini supply semua nih. Nanti kalau naik lagi, tertahannya di atas ini disebut dengan sell mother candle nih. Ini ada gap, mudah-mudahan dia bergerak naik ke atas, tutup gap. Jadi target gap ini bisa optimis kita untuk naik. Oke, kita lihat VBP daily-nya. Iya, ini ada supply and demand-nya ya Bapak Ibu. Table Maru, jadi di sini juga zona demand ini. Dia yang mengangkat ke atas, dites dulu sekali. Warning ya. Jadi susah nih memang. Kenapa? Pergerakan price-nya seperti apapun, volumenya rendah. Spread-nya tinggi padahal ya. Jadi pertarungannya volatilitas karena volume supply and demand-nya rendah di dalamnya. Hukum pertama Wyckoff-nya rendah, maka volatilitasnya tinggi. Kalau demand-nya tinggi, maka dia volatilitasnya tergantung demand yang dominan. Sekarang nggak dominan dia. Oke, kita terakhir kita lihat dengan foreign flow, PIF ENRG. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk energi mega persada. Bapak Ibu bisa lihat dia sempat turun dalam di bulan Mei. Bulan Juni juga masih ada distribusi. Baru kemudian dia naik. Meskipun begitu sahamnya naik ya. Saham asingnya juga tipis-tipis. Ini sahamnya naik. Mungkin sepertinya tidak terlalu berkorelasi mereka nih. Sekali-sekali saja. Ya asingnya besar, nih asingnya volatilitasnya tinggi juga, asingnya keluar terus. Untuk hari Jumat kemarin asingnya net sell minus 1,11 miliar, dalam 5 hari tercatat minus 11,11 miliar net sell, dalam 20 hari ada minus 14,73 miliar, dalam 60 hari tercatat net sell minus 20,81 miliar. Lagi tetap net sell dalam 1 hari minus 21,22 miliar. Ya walaupun tidak besar tapi asingnya kita tercatat net sell terus ya. Masuknya net buy kecil-kecil tapi secara kumulatif asingnya net sell di saham energi mega persada. Stop loss sekali lagi Bapak Ibu bisa dirapatkan di 260 kurang 2 tick ini kalau mau dia agresif. Di bawah ini juga bisa ya sekitar di sini.
Itu untuk net sell. Baik Bapak Ibu, silakan cek wave-nya untuk melihat trailing stop loss-nya. Ini karena waktunya sudah hampir 1 jam 10 menit. Saya tutup dulu after market weekly stock analysis saham-saham terbaik pilihan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Bagi saham-saham lain yang tidak terpilih, Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri. Semoga Bapak Ibu terlatih. Praktik make perfect. Nanti kalau ada rezeki, insya Allah kita bertemu di kelas untuk workshop volume price analysis dan wake up method. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.